Bersama kami di studio adalah Ariel Osoran, i24 News English, koresponden senior Timur Tengah Yaakov Lapin, di sebelahnya analis keamanan dan pembawa acara Lapin Assessment. Dan bergabung bersama kami di studio yang biasanya berada di Amerika Serikat adalah Eric Mendel, pendiri dan direktur Middle East Political Information Network, serta editor senior bidang keamanan di Jerusalem Report. Jadi terima kasih kepada kalian semua karena telah bersama kami, senang bisa bersama kalian. Yaakov, saya ingin mulai dengan Anda dan melihat situasi kebuntuan saat ini. Jika kita melihat ini secara militer, bagaimanapun juga ini adalah perang. Apa yang terjadi dengan pengiriman penempatan aset militer Amerika Serikat? Bagaimana Anda menggambarkan situasi saat ini? Ya, sepertinya blokade AS terhadap lalu lintas yang menuju dan keluar dari pelabuhan Iran cukup efektif. Tampaknya cengkeraman ini sangat menyakitkan. Iran terus kehilangan ratusan juta dolar setiap harinya. Mungkin mereka bisa menyelundupkan satu kapal di sini, satu kapal di sana, tapi pada akhirnya sebagian besar lalu lintas kapal tidak bisa mencapai Iran atau keluar dari sana, yang berarti bahwa mereka sedang dalam keadaan darurat keuangan, darurat besar. Dan ini di atas kehancuran ekonomi mereka sebelum perang, serta ratusan miliar dolar kerugian yang mereka alami selama perang. Jadi kalau semuanya dijumlahkan, mereka benar-benar tidak dalam posisi nyaman. Waktu tidak berpihak pada rezim ini. Dan juga ada cerita ini, ada jam yang berhenti berdetak. Kita tidak tahu persis berapa banyak waktu yang tersisa sampai mereka tidak bisa lagi terus menimbun minyak di fasilitas penyimpanan mereka. Tapi kapasitas penyimpanan mereka sudah mencapai batas maksimal. Dan itu akan berdampak sangat buruk pada banyak pengeboran minyak dan sumur minyak. Jadi jika Anda melihat semuanya secara keseluruhan, waktu tidak berpihak pada Iran. Saya pikir blokade laut ini adalah langkah paling efektif yang bisa diambil oleh pemerintahan Trump. Saya sangat senang bahwa dia tetap pada langkah ini karena ini adalah cara yang tepat untuk mencekik rezim tersebut. Jika mereka terus menolak kompromi, mereka akan menghadapi kehancuran dan keruntuhan, bahkan hanya melalui langkah ini. Dan jika mereka mencapai kompromi, maka kita harus melihat apa saja yang tercakup di dalamnya. Saya memang berpikir bahwa ada lebih banyak ruang untuk diplomasi daripada yang terlihat berdasarkan apa yang dikatakan Presiden Trump kemarin tentang dokumen baru yang telah diperbaiki ini. Saya tidak berpikir bahwa ini hanya komentar sembarangan. Itu bisa menjadi petunjuk bahwa pihak Iran telah mengajukan sesuatu yang lebih disukai oleh Presiden Trump, lebih siap untuk membicarakannya. Faktanya, karena itu tertulis, hal tersebut menjadi lebih menarik dibandingkan jalur komunikasi tidak resmi. Jadi, mari kita tetap rendah hati dalam hal prediksi kita dan kemana arah ini, karena selama 2 hari terakhir, pejabat Israel telah mengatakan bahwa mereka skeptis bahwa ini akan menghasilkan terobosan. Saya rasa penilaian-penilaian seperti ini sebenarnya tidak terlalu membantu siapapun, karena tidak ada yang mengira mereka hampir mencapai terobosan. Lalu IRGC akan menggagalkannya, dan ada perebutan kekuasaan serta kekacauan. Jadi kita sedang berada di tahap yang sangat tidak bisa diprediksi dan sebaiknya tetap rendah hati dalam membuat prediksi. Eric, melihat upaya yang sedang dilakukan saat ini, sejauh yang kita tahu, eksekusi terhadap para pengunjuk rasa masih terus berlangsung secara rutin di Iran saat ini. Rezim tersebut, apapun yang tersisa darinya, masih terlihat seburuk biasanya. Kamu tahu seberapa besar kerusakan yang mungkin sudah terjadi hanya dalam proses negosiasi selama 2 minggu terakhir terhadap upaya-upaya untuk melemahkan rezim ini. Dengan kata lain, apakah proses ini justru memperkuat mereka dengan cara yang merugikan upaya keseluruhan di sini? Dan apakah Anda melihat hasil negosiasi itu mungkin terjadi dengan rezim ini? Jadi dari sudut pandang saya, tidak ada hal lain selain runtuhnya rezim yang kemudian diikuti oleh perubahan rezim yang semoga positif, yang benar-benar akan mengubah perhitungan di sini. Orang-orang Iran adalah mahir dalam tawar-menawar ala bazar Persia, dan mereka sedang memainkan tarik ulur negosiasi. Saya juga optimis dalam arti bahwa Presiden memiliki sesuatu, menurut saya itu dimulai agak terlambat, tapi dengan adanya blokade, saya ingin itu benar-benar efektif, karena orang-orang Iran sedang mengulur waktu. Jadi, jika blokade itu benar-benar efektif, dari kedua arah, kapal dagang masih masuk. Jadi mereka tidak bisa mendapatkan barang-barang untuk industri petrokimia dan industri minyak. Dan waktu terus berjalan. Dan mungkin seiring waktu berjalan, cadangan besar milik orang Tiongkok mulai berkurang. Saya pikir ini bisa berjalan jauh lebih lama. Masalahnya adalah keterbatasan waktu yang dimiliki Presiden Trump. Bagi pihak Iran, yang penting hanya bertahan hidup. Pihak Amerika punya sekitar 5 atau 6 minggu lagi sebelum undang-undang kekuasaan perang. Lalu kamu juga punya tanggal 4 Juli Amerika, peringatan 250 tahun Amerika. Kamu tidak ingin berada dalam perang. Dan semua orang tahu tentang Demokrat dan Republikan di pemilu paruh waktu.
Jadi kamu sedang menghadapi situasi sekarang di mana waktu adalah hal yang paling penting. Dan sekarang saya pikir Presiden Trump punya ide yang tepat. Dan satu-satunya cara dia bisa kembali menguasai momentum adalah dengan menyampaikan pidato penting di depan rakyat Amerika. Mengatakan kepada mereka dan mungkin membaca dari teleprompter, tapi dengan sangat tenang dan berkata, ini adalah kepentingan keamanan Amerika. Kenapa? Apa itu jalur air internasional? Apa tujuannya? Apa itu keberhasilan? Apa itu kegagalan? Kalau gagal, dampaknya akan sampai ke Selat Taiwan. Dan satu-satunya cara kita akan menang adalah dengan pergantian rezim. Dukung Iran. Dan itu berarti jika Anda mendukung Iran, Anda mungkin ingin mempertimbangkan untuk mempersenjatai rakyat. Saya tahu ada beberapa orang yang menentang hal itu. Tapi setelah 40.000 orang terbunuh, apalagi yang sebenarnya kita takuti ke depannya di sini? Akan ada kekacauan, akan ada anarki. Tapi itu satu-satunya hal yang benar-benar akan membuat perbedaan besar untuk menstabilkan wilayah ini dalam jangka panjang. Ariel, saya ingin menyampaikan ini kepadamu. Dan juga, apapun yang sudah kamu siapkan untuk dikatakan, tapi kalau bisa libatkan juga semacam, mari kita sebut, dilema Israel saat ini. Dan bagaimana kamu menggambarkan posisi Israel di tengah semua yang terjadi antara Amerika dan Iran ini? Israel sedang dalam posisi menunggu, mengamati, dan berkoordinasi erat dengan Washington. Saya pikir Israel sangat percaya pada Presiden Trump untuk menjaga garis merah utama. Tapi Anda tadi membicarakan tentang kerangka waktu. Kita juga harus ingat bahwa berbeda dengan perilaku Iran biasanya, di mana merekalah yang biasanya mengulur waktu. Saat ini strategi itu telah berbalik. Karena Iran juga memiliki jam pasir yang waktunya hampir habis. Dan dalam hal kerangka waktu, itu kurang lebih ditempatkan pada kerangka waktu yang sama seperti yang Anda gambarkan untuk kerangka waktu Trump. Bagaimana kerangka waktu Iran? Mereka perlu menyimpan minyak yang mereka pompa, dan untuk itu mereka membutuhkan kapal. Dan jika mereka tidak memiliki kapal yang datang dan pergi mengangkut minyak, mereka tidak punya tempat untuk menyimpan minyak mereka. Dan jika mereka tidak punya tempat untuk menyimpan minyak mereka, pada akhirnya mereka harus mematikan pompa minyak mereka. Dan jika kamu melakukan itu di banyak fasilitas, kamu tidak bisa menyalakannya kembali. Jadi itu akan menjadi pukulan mematikan bagi infrastruktur minyak Iran. Dan mereka tidak punya banyak waktu lagi. Kita sedang membicarakan yang paling. Penilaian paling menguntungkan untuk Iran memberi mereka waktu 60 hari sejak blokade ini dimulai. Kita sudah beberapa minggu menjalani itu. Jadi orang-orang Iran di sini, mereka berada di bawah banyak tekanan soal waktu. Dan ini benar-benar membuat strategi mereka sendiri berbalik melawan mereka. Jadi mereka tidak punya banyak waktu. Begitu juga dengan Trump. Tapi pertanyaannya adalah, waktu siapa yang akan habis lebih dulu? Dan orang-orang Iran tidak berada di posisi nyaman mereka seperti biasanya untuk sekedar menunggu. Mereka tidak punya kemewahan itu. Dan setiap hari yang berlalu bukan hanya menghabiskan ratusan juta dolar bagi mereka, seperti yang dijelaskan oleh Yakov. Tapi mereka sedang mendekati zona yang jelas-jelas berbahaya, yang bisa berdampak pada ekonomi mereka selama beberapa dekade ke depan. Jadi mereka akan tidak ada pilihan di sini. Mereka pada akhirnya harus mengambil keputusan. Jadi sejauh yang menyangkut Trump, dia menunjukkan, memberi sinyal bahwa dia punya lebih banyak waktu, bahwa Trump masih punya lebih banyak waktu daripada pihak Iran. Itu memang bisa saja terjadi. Tidak ada dari kita di ruangan ini yang tahu persis berapa banyak minyak yang disimpan Iran dan berapa banyak kapal yang tersebar di seluruh dunia. Tapi ada batas waktu yang jelas dan pasti bagi orang Iran, dan waktunya semakin habis.